COVID-19 ini, maka kita harus menjalankan anjuran pemerintah dengan di rumah aja. Tapi jangan sampai kalian lupa ya tugas kalian sebagai pelajar, yaitu belajar. Mari kita belajar sama-sama di rumah aja. Kita udah sama-sama lihat di awal video ada dua contoh video. Yang pertama menjemur pakaian dan fotosintesis pada tumbuhan. Bisa disimpulkan kalau kedua video tersebut memerlukan sinar matahari untuk prosesnya. Yang pertama, kita memerlukan sinar matahari untuk menjemur pakaian agar kering, dan tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk fotosintesis. Bisa disebut juga matahari adalah sumber energi panas terbesar di alam semesta. Bukan hanya dua video tadi, matahari juga banyak manfaatnya. Bisa mengeringkan pakaian, mengeringkan ikan asin pada nelayan, lalu fotosintesis dalam video tersebut. Selanjutnya ada bisa kita untuk berjemur pada pagi hari untuk mendapatkan kalsium dari hangatnya sinar matahari, untuk menyehatkan dan menyegarkan, membugarkan badan kita. Selain kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari sebagai sumber energi panas yang terbesar di alam semesta, kita juga dapat merasakan energi panas yang ada di sekitar kita. Coba kita praktekkan dengan menggosokkan kedua tangan kita selama 1 menit. Mungkin kita akan merasakan panasnya kedua tangan kita ya, kedua telapak tangan kita. Dicoba ya di rumah. Apaan sih? Panas kan? Nah, itu adalah contoh sederhana yang kita hasilkan dari tubuh kita sendiri dengan menggosokkan kedua telapak tangan. Juga ada contoh lain, yaitu dapat menggosokkan batu hingga menghasilkan api, atau menggosokkan korek api itu juga dapat menghasilkan panas. Dalam kehidupan sehari-hari pasti kalian merasakan panas dari tangan. Misalnya kalian merasakan tidak enak pada badan kalian dan melakukan seperti ini, kalian akan mengira, oh badannya panas, karena kalian hanya menyentuh. Tapi indera peraba tangan atau kulit itu tidak bisa menentukan suhunya. Dia hanya merasakan panasnya saja. Apa perbedaan panas dan suhu? Di sini panas atau kalor dan suhu itu adalah hal yang berbeda. Energi panas itu merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Kalau suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda, dan kita bisa mengukur suhu menggunakan termometer. Satuan suhu di Indonesia itu adalah Celcius, dan di sini adalah pengukur suhu yang dinamakan termometer. Termometer ini derajatnya dari 0 derajat hingga 100 derajat Celcius. Sekarang kita akan mencoba membuat termometer sederhana. Kita bisa lakukan di rumah, kalian bisa coba juga ya percobaan ini. Pertama, ya alat dan bahan yang kita akan perlukan adalah air. Selanjutnya ada spidol, ada botol bening, pewarna makanan, sedotan, lalu ada plastisin. Plastisin bisa kita ganti dengan tanah liat. Selanjutnya ada kain hangat. Ini hangat ya, airnya hangat, terus dicelupkan biar kainnya hangat. Ya, stop. Pertama, tuang sedikit air, lalu kita teteskan sedikit pewarna makanan agar warnanya merah. Oke.
Terus kita akan tandai permukaan air dengan spidol. Kita tandai ya, permukaan airnya di sini. Kita tandain. Selanjutnya kita masukkan sedotan hingga permukaan air dalam botol. Selanjutnya kalian plastisinnya ditaruh di permukaan, di tutup botolnya ini ya. Ini naruh sedotannya di tengah-tengah, tutup hingga rapat. Pokoknya seperti ini. Biar sedotannya nggak gerak-gerak lagi. Setelah udah rapi, nggak ada udara yang masuk lagi, kira-kira udah nggak ada udara masuk lagi, kita ambil kain hangatnya, terus kita tempelkan ke botol. Ini kita kasih itu ya, lap hangat. Coba kita perhatikan permukaan air di dalam sedotan. Kelihatan nggak berembun ya? Kelihatan? Ini naik agak dekat nih. Bisa dilihat ya, permukaan air di dalam sedotan itu akan naik. Oke, karena tema pada pembahasan kali ini panas dan perpindahannya, tadi kita juga udah bahas tentang panas, sekarang kita akan bahas tentang perpindahannya. Pasti kalian pernah bantu ibu kalian memasak kan, terutama memasak air. Nah, kita akan membahas tentang perpindahan. Perpindahan dalam panas itu ada 3. Yang pertama konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalau kalian membantu ibu dalam memasak air, itu pertama kita akan memasukkan air yang tidak panas ke dalam kompor. Pas api dinyalakan, lama-kelamaan air akan mendidih, jadi airnya menjadi panas. Nah, itu adalah contoh dari perpindahan panas tersebut. Pertama adalah konduksi. Konduksi itu perpindahan panas melalui zat perantara. Contohnya, kita mempunyai setrikaan. Siapa yang udah pernah nyetrika? Nah, pasti yang udah pernah nyetrika tahu kalau permukaan pada setrikaan ini panas, dan permukaan setrikaan ini menghantarkan panas pada pakaian sehingga pakaian menjadi halus. Itu yang dinamakan contoh perpindahan secara konduksi. Yang kedua, ada perpindahan secara konveksi. Jadi yang dimaksud perpindahan secara konveksi itu perpindahan kalor yang disertai perpindahan zat perantaranya. Contohnya itu memasak air di dalam panci. Jadi, umumnya peristiwa perpindahan kalor secara konveksi itu terjadi pada zat cair atau gas. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan, sehingga akan bergerak ke atas. Saat zat yang lebih ringan tersebut pindah ke atas, molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya. Sama aja seperti air yang direbus. Jadi, air yang di bawah yang suhunya lebih rendah akan ke atas karena molekulnya lebih ringan. Yang ketiga, yang terakhir ada perpindahan kalor secara radiasi. Yang dimaksud perpindahan kalor secara radiasi itu adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara. Contohnya, ada yang bisa disebut? Benar, contohnya adalah sinar matahari, panasnya matahari. Jadi, panas matahari datang ke bumi tanpa zat perantara. Contoh lainnya, kita cobain bareng-bareng yuk. Jadi contoh yang lain kita bisa pakai lilin. Di sini lilin akan menghantarkan panas tanpa perantara. Coba ya, kita hantarkan panas dari api lilin ini ke tangan kita. Kita coba sekitar 2 cm, kalian akan terasa panas. Coba kita 3 cm-an dan 5 cm. Pasti kalian akan merasakan panas yang lebih dari
lilin tersebut pada jarak 2 cm. Karena pada jarak ini telapak tangan kalian sangat dekat dengan api dari lilin tersebut. Jadi kalian harus hati-hati ya di rumah dalam melakukan percobaan ini. Jangan main-main. Oke, setelah kita belajar tentang energi panas, lalu kita belajar tentang perpindahan kalor, sekarang kita akan membahas tentang bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik dan tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Kita akan membahas tentang bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik, yaitu konduktor. Konduktor bisa disebut dengan penghantar panas yang baik karena biasanya konduktor terbuat dari logam, tembaga, dan besi. Ada bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik dan ada juga bahan yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Disebut namanya isolator. Isolator biasanya terbuat dari kayu, plastik, dan kain. Akan membahas bahan konduktor dan isolator dari setrikaan ini ya. Di paling bawah setrikaan ini terbuat dari aluminium. Aluminium ini juga dapat menghantarkan panas dengan baik. Makanya kalau kalian nyetrika, jangan sampai kalian memegang bahan konduktor ini karena terasa panas. Dia menghantarkan panas dari aluminium ini ke dalam pakaian. Kalian juga harus tahu bahwa gagang setrikaan ini terbuat dari bahan isolator. Gagang setrikaan ini terbuat dari plastik yang tidak menghantarkan panas dengan baik. Selanjutnya ada kabel yang dililit dengan kain. Ini juga tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Jadi dari setrikaan ini, bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik itu ada di bawah setrikaan ini atau di permukaan setrikaan ini yang menghantarkan panasnya. Kita juga bisa lihat dari panci. Panci ini memiliki isolator dan konduktor. Yang disebut konduktor atau penghantar panas yang baik dalam panci ini ada di permukaan, ada di sininya. Lalu kalau isolator dari panci ini ada di gagang panci dan tutup panci atau gagang pancinya. Kalau yang ini panas ya. Ini terbuat dari konduktor atau bahan yang menghantarkan panas dengan baik. Sekian pembelajaran kita di rumah aja. Jangan lupa dicoba di rumah ya. Kalian akan mengetahui kesimpulan dari pembelajaran yang kita sudah pelajari hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.